Selamat siang. Selamat siang, silakan duduk. Halo, terima kasih sudah datang pada sesi pertemuan kali ini. Sebelumnya, saya ingin memastikan kamu merasa nyaman terlebih dahulu. Nah, di ruangan ini, apapun yang kamu ceritakan itu bersifat rahasia dan kamu boleh berhenti kapanpun kamu mau. Ya, saya merasa nyaman kok. Oke, baik. Pada sesi pertama ini kita akan mencoba memahami apa yang kamu alami. Nah, kamu bisa cerita dari bagian yang paling ingin kamu bahas. Akhir-akhir ini saya merasa cemas, banyak pikiran negatif ketika saya melihat pekerjaan yang Terima kasih sudah berbagi. Boleh diceritakan satu contoh spesifik yang membuat rasa cemas itu muncul? itu rasa saya meminta sebuah pekerjaan dan selesai dalam waktu 1 minggu. Terus itu membuat saya sedikit panik. Wajar sih kalau itu bikin kamu tertekan ya. Terus kemudian apa sih yang kamu rasakan pada itu? Jantung saya tidak kencang, kemudian perut saya terasa mual. Kemudian pada saat rasa cemas itu muncul, biasanya apa yang kamu lakukan? Saya menunda pekerjaan dan malah banyak. Oke, kemudian pikiran apa yang langsung muncul pada saat itu? Pikiran jadi kayak pikir, aku pasti nggak sanggup buat ngerasain ini semua. Oke, berarti kita punya gambaran awal bahwa ada peristiwa tadi ya tentang deadline pekerjaan, kemudian ada pikiran otomatis yang kakaknya bilang kalau aku pasti nggak sanggup kalau harus menyelesaikan tugas ini semuanya. Kemudian ada juga emosi cemas dan bentuk berbeda. Nah, ini bisa membantu kita untuk memformulasikan masalah. Kalau kita bayangkan kondisi ideal nih, misalnya kamu besok bangun pagi dan ternyata masalahmu itu udah selesai semuanya. Nah, apa yang berbeda? Aku ini lebih tenang, tidak panik ketika kerjaan sedang banyak dan lebih bisa percaya diri sendiri. Baik, berarti tujuan kita adalah untuk mengurangi kecemasan, terus meningkatkan rasa percaya diri, dan membangun pikiran yang lebih realistis ya. Nah, ini nanti tujuannya bisa kita buat lebih spesifik dan bertahap. Sekarang kita akan menangkap pikiran yang paling kuat. Nah, dari cerita kamu tadi, pikiran mana yang paling sering mengganggu kamu? Pikiran pertama, aku pasti nggak sanggup. Itu sih yang paling sering. Kalau dari 0 sampai 100%, seberapa kuat kamu meyakini hal tersebut? Sekitar 85% sering. Oke, baik. Berarti kita fokus pada pikiran ini karena ini sangat mempengaruhi emosi kamu. Berdasarkan roda emosi, perasaan apa sih yang kamu rasakan? Aku nggak tahu. Oke, berarti sekarang sudah jelas ya bahwa pikiran, emosi, dan sensasi perilaku itu saling berkaitan. Nah, ketika kamu berpikir kalau aku tuh merasa nggak sanggup, itu apakah selalu benar atau ada kemungkinan lain? Mungkin tidak selalu benar, tapi terkadang aku disangka. Kalau begitu, apakah pikiran tentang aku pasti nggak sanggup ini 100% fakta? Sepertinya tidak. Oke, baik. Nah, ini itu jadi langkah penting karena tidak semua pikiran itu adalah fakta. Pikiran pasti aku nggak sanggup ini merupakan pola pikir yang kurang mendukung. Misalnya kayak membayangkan satu hal yang paling buruk gitu.
Atau misalnya kayak kamu langsung berpikir bahwa satu peristiwa itu bisa mewakili semuanya. Dan kondisi seperti ini apakah sama seperti pola pikir yang kamu pikirkan selama ini? Iya, sering banget mikir hal yang buruk. Oke. Berarti sekarang kita mencoba untuk membuat alternatif pikiran yang lebih realistis seperti kayak aku memang cemas, tapi sebelumnya aku bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Ketika kamu mendengarkan kalimat itu, apa yang kamu rasakan? Lebih masuk akal dan menyenangkan sih. Oke, baik. Berarti untuk minggu ini kita akan bereksperimen untuk mengerjakan pekerjaan selama 20 menit dan 5 menit untuk istirahat serta mencatat bagaimana perasaan kamu. Nah, eksperimen ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kamu ini sempurna. Nah, bagaimana menurut kamu? Baik, saya lakukan. Nah, terima kasih sudah bekerja sama hari ini. Hari ini kita sudah memformulasikan masalah, kemudian menemukan pikiran-pikiran otomatis, menguji validitasnya, kemudian melabeli pola pikir, terus membuat alternatif yang lebih realistis, serta merancang rencana aksi. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, saya ingin tahu perasaan kamu sekarang seperti apa. Saya merasa lebih lega dan lebih mengerti tentang pola pikir saya sih. Oke, terima kasih. Saya senang mendengarnya. Kita akhiri sesi ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa.